Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 26 April 2022. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Besok Ibtu Thomas, oknum perwira polisi Ambon yang aniaya karyawan Alfamidi diperiksa. Ibtu Thomas Keliombar, sang oknum perwira polisi di Ambon akan menjalani pemeriksaan. Ibtu Thomas diduga menganiaya seorang karyawan Alfamidi bernama Daud Manusama di kawasan Perigi 5, Kota Ambon, Provinsi Maluku pada Minggu 17 April 2022 malam. Diinformasikan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Emrum Ohirat, dia akan menjalani pemeriksaan perdana pada Rabu 27 April 2022 besok. Menurutnya, perbuatan Ibtu Thomas Keliombar tidak patut dicontohi oleh anggota yang lain. Untuk itu, sesuai perintah Kapolda Maluku bahwa siapapun anggota yang melanggar hukum harus diproses, apalagi itu termasuk tindak pidana. Diberitakan karyawan Alfamidi itu dianiaya sesaat setelah meninggalkan gerai usai bekerja. Peristiwa itu terjadi di parkiran Alfamidi kawasan Perigi 5, Kota Ambon, Minggu 17 April 2022 malam. Aksi pemukulan itu juga terekam kamera CCTV. Mas Keliombar sudah dilaporkan ke Polda Maluku dan saat ini sudah ditangani oleh Krimum dan pastinya adalah kasusnya akan tetap berlanjut sesuai dengan arahan dan perintah Kapolda. Siapapun yang berbuat melanggar hukum, apalagi itu pidana, maka akan diproses. Yang bersangkutan sudah beberapa kali melakukan hal yang sama. Ini tentunya akan menjadi pertimbangan. Karena di dalam ketentuan, di dalam Perkap Kapolri itu apabila seseorang yang sudah melakukan tindakan disiplin yang berulang-ulang sampai dengan 3 kali, maka bisa saja dilanjutkan dengan kode etik. Pelaku terancam di pemecatan Pak ya? Ya itu nanti prosesnya akan mengarah, akan diproses. Proses sementara ada. Tribuners, personil gabungan mulai tempati pos pelayanan dan terpadu Lebaran 2022 di Ambon. Sebanyak 3.530 personil gabungan TNI Polri dan stakeholder mulai menempati pos pengamanan, pelayanan, dan terpadu operasi Ketupat Salawakil Jumat 22 April 2022. Pantauan tribunambon.com di lokasi Bandara Patimura Ambon dan pos pengamanan JMP Poka Selasa 26 April 2022. Petugas gabungan diantaranya dari Dinas Perhubungan, Basarnas Ambon, dan TNI AU sudah menempati pos tersebut. Untuk pos terpadu di Bandara Patimura terdapat 10 hingga 15 personil yang ditempatkan. Sedangkan untuk pos pengamanan di JMP Poka terpantau masih belum ada personil yang ditempatkan. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Emrum Ohirat menyatakan, sebagian personil sudah ditempatkan di pos pelayanan dan pos terpadu. Namun penempatan secara resmi personil baru Kamis 28 April 2022 pekan ini. Diketahui terdapat 73 pos yang dibangun Polda Maluku untuk menunjang operasi Ketupat Salawaku 2022. Dengan rincian pos pengamanan sebanyak 42 unit, pos pelayanan 27 unit, dan pos terpadu 4 unit. Untuk pos terpadu yang berada di Mall ACC, Paso, Taman Ayam Ambon bawah Jembatan Merah Putih, di Mardika dan di perempatan kawasan Masjid Raya Al-Fatah akan melayani penyuntikan vaksinasi. Polri setelah gelar pasukan kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan.
Walaupun secara resmi itu akan dimulai tanggal 28 besok sesuai dengan jadwal, tetapi pelaksanaan sebelum ininya sudah diawali dari sejak dilakukan apel gelar pasukan kemarin. Penumpang mudik lebaran di Bandara Patimura diprediksi meningkat 20%. Humas PT Angkasa Pura Bandara Patimura Ambon, Aditya Narendra, prediksi adanya peningkatan penumpang mudik lebaran di Bandara Patimura mencapai 20%. Menurutnya, peningkatan penumpang terjadi lantaran pemerintah telah mengizinkan mudik lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022. Ia mengaku jika dihitung secara nasional, peningkatan penumpang mudik tahun ini akan mencapai 60 hingga 70%, dan Ambon sendiri hanya berada pada kisaran 20%. Meski begitu, belum ada pengajuan penambahan pesawat dari pihak maskapai. Ditambahkan untuk mengantisipasi serta memantau arus mudik lebaran, pihak bandara juga sudah membuka posko terpadu angkutan udara lebaran Idul Fitri 2022. Prediksi untuk tahun arus mudik lebaran tahun ini Pak, kira-kira besarannya berapa persen? Kalau prediksi dari PT Angkasa Pura I sendiri, perkiraannya antara 10 sampai 20%. Ini perbandingannya dengan secara normal ya, secara normal pada tahun 2022 ini. Jadi antara penerbangan normal pada periode Januari sampai Maret itu sekitar 10 sampai 20%. Ya. Oke, peningkatannya itu ya 20% itu kenaikan di di bulan ini Pak ya? Iya. Terutamanya di arus mudik ini. Lonjakan penumpang arus mudik mulai terlihat di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Lonjakan penumpang arus mudik sudah mulai terlihat di Pelabuhan Yosudarso, Kota Ambon. Menurut Kepala Operasional PT Pelni Cabang Ambon, Muhammad Assagaf, lonjakan penumpang sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dia menuturkan jumlah penumpang yang menaiki KM Ngapulu pada Minggu 24 April 2022 malam saja mencapai 1.500 orang. Selain itu, ada juga 567 penumpang lanjutan dari Tanjung Priok. Rute KM Ngapulu sendiri yakni dari Tanjung Priok, Jakarta menuju Ambon, Banda Neira, Tual, Dobo, Kaimana hingga Fakfak. Ia mengatakan lonjakan terjadi lantaran dalam 2 tahun terakhir aktivitas mudik lebaran dilarang oleh pemerintah. Sehingga ketika kebijakan diringankan, masyarakat berbondong-bondong untuk pulang ke kampung halaman. Lanjutnya arus mudik diprediksi akan terus berlangsung hingga menjelang lebaran nanti. Untuk itu, Pelni telah menyediakan 9 armada kapal putih dan 7 kapal perintis untuk melayani masyarakat.
Tribuners, sepekan jelang Lebaran, SDP Ambon akui belum ada lonjakan arus mudik. PT Angkutan Sungai, Danau, dan Pelabuhan atau SDP Ambon mengaku hingga Selasa 26 April 2022 belum ada lonjakan penumpang. Meskipun Lebaran tersisa 6 hari lagi, mobilitas masyarakat di sejumlah pelabuhan feri masih normal dan terkendali. Hal itu diutarakan General Manager ASDP Ambon, Anton Murdianto. Menurutnya, puncak arus mudik baru akan terjadi mulai Jumat 29 April 2022 mendatang. Tepat di hari terakhir kerja sebelum memasuki libur Lebaran yang diberikan pemerintah. Pihaknya pun sudah menempatkan sejumlah personil di setiap pelabuhan guna memantau peningkatan penumpang. Anton menjelaskan ada kemungkinan terjadi lonjakan yang signifikan di periode mudik tahun ini. Pasalnya selama 2 tahun berturut-turut sejak pandemi COVID-19 masuk pada 2022 lalu, pemerintah meniadakan aktivitas mudik Lebaran. Sehingga masyarakat akan berbondong-bondong melakukan mudik saat diberikan ruang seperti tahun ini. Sudah ada lonjakan, Pak? Kita perkirakan itu ya, lonjakan itu adalah pada hari Jumat dan sekarang ini masih normal-normal saja. Namun demikian kita sudah mengantisipasi ada beberapa antisipasi, yaitu pertama, kalau keadaan normal seperti sekarang ini kita mengoperasikan 4 kapal, 1 off itu di Gunung Hybrid itu ya. Nanti dalam keadaan padat, kira 5-5-nya kita jalankan. Dan kalau keadaan sangat padat, itu jam kerjanya kita tambah. Ya, jadi perkirakan kemarin kan hari Jumat, Sabtu, Minggu kan peak seasonnya. Kemarin kita hasil rapat dengan BPTD juga dengan pihak Kanwil itu. Jadi gitu antisipasinya gitu. Dalam keadaan normal kita jalan seperti sekarang ini, dalam keadaan padat itu adalah kapal. Tribuners, kita ke berita terakhir. Wakil rakyat minta Dishub tak tebang pilih soal permintaan buka tutup ruas jalan di Ambon. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Taha Abu Bakar, meminta Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Ambon tak tebang pilih soal permintaan buka tutup ruas jalan pada momen-momen tertentu. Misalnya saat kepentingan pentahbisan Uskup Ambonius Sabtu 23 April 2022 lalu. Mereka meminta untuk arus lalu lintas di ruas jalan Patimura Ambon, atau tepatnya dari depan Bank Maluku hingga Gereja Katedral harus ditutup sementara hingga selesai kegiatan. Kemudian permintaan itu disetujui Dishub Kota Ambon. Sementara itu demi kepentingan menjelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, Dishub harusnya melihatnya juga, di mana ruas Jalan Rijali atau tepatnya dari depan kantor DPRD Kota Ambon hingga SD Kristen belakang Soya harus dibuka sementara saat H-5 jelang Lebaran. Jika ruas Jalan Rijali dibuka, maka ini akan menjadi jalan alternatif bagi warga Stain, Ahuru, Kebun Cengkeh, dan sekitarnya. Mereka yang dari arah Kota Ambon bisa melintasi jalur ini, baik dengan kendaraan pribadi, angkot, maupun kendaraan roda 2. Politisi P3 itu mengaku masalah ini sudah dirapatkan dalam pembahasan LKPJ bersama dengan Dishub Kota Ambon. Hanya saja belum juga ada kepastian kapan jalur tersebut dibuka. Terjadinya kemacetan atau tumpukan kendaraan di beberapa titik di ruas jalan di Kota Ambon pada saat rapat Pansus LKPJ itu kemarin kita sudah sampaikan ke Dishub, Kadishub untuk bisa mencari solusi, dan saran kita itu jalur Rijali ini dibuka untuk
akses ya, untuk memecah kebuntutan atau kemacetan yang ada di Teluk Kabesi, maka kita minta untuk membuka jalur rejali khusus untuk yang naik ke daerah Karapan dan daerah Stai, air besar dan Kebun Cengkeh. Nah, dengan adanya itu kemungkinan bisa mengurai kemacetan yang ada di Teluk Kabesi dan Batu Merah. Karena memang tumpukan ini karena semua jalur itu baik masuk maupun keluar itu berada di satu titik, yaitu titik Teluk Kabesi dan Batu Merah, Sudirman, ujung Sudirman. Nah, ini yang kemarin kita sudah minta. Nah, untuk itu kita minta lagi kepada Dinas Perhubungan, Pak Kadis, untuk apa yang telah kita sepakati atau kita diskusikan bersama pada saat rapat bersama itu kita minta menjelang 1 minggu Lebaran ini segera direalisasikan. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 26 April 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.